senang sekali ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang dicintai dan dikasih Tuhan pada petang hari ini. Mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ada satu judul khotbah yang saya persiapkan, yaitu menjadi pribadi yang tangguh. Mari baca dengan saya, menjadi pribadi yang tangguh. Dan dari Rasul Paulus yang menurut saya rasul tiada tanding, tiada banding dengan timnya. Dia telah menerima, dia telah membuktikan kehidupannya adalah pribadi yang tangguh sepanjang perjalanan umur hidupnya. Mari kita akan baca ayat pembukanya pada Korintus yang kedua. Atau surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 dan ayat 2. Setelah itu lompat ayat 7 dan ayat yang ke-9. Saya telah cukup lama membiasakan jemaat yang saya layani untuk membaca dari terjemahan baru 2. Karena Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerbitkan terjemahan baru 2. 1-2 tahun yang lalu. Jadi terjemahan baru yang pertama saya berharap Bapak Ibu Saudara mulai biasa meninggalkannya. Karena TB1 1974. Saya tahun. Ya, jadi ada banyak kata-kata yang sudah tidak update lagi. Ada banyak kata-kata yang pengertiannya sudah berbeda. Salah satunya pada waktu Salomo membangun bait Allah. Itu ada banyak kata-kata. Lalu dia menempatkan ganja-ganja. Gitu. Hari ini kalau orang muda ngomong ganja. Alkitab ono narkoba. Bait Allah dikek narkoba ganja. Bukan, ganja itu hari ini dipersamakan katanya adalah balok kayu. Ya, mungkin kalau bahasa Jawa gandar gitu ya. Ya, waktu itu disebut ganja-ganja, Bapak bisa periksa di TB1 itu ganja-ganja. Jadi cukup banyak kata-kata yang dikinikan. Selain itu juga ya diperbarui ya penafsirannya yang lebih tepat. Ya, jauh lebih dalam beberapa tafsirannya. Contohnya Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1 yang kita kenal pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang baru ini pada mulanya sudah ada firman. Jadi berbeda sekali. Jadi dia bukan berasal dari permulaan, tapi sebelum permulaan segala sesuatu ada. Itu maksudnya Yesus itu sudah ada. Ya, lebih dalam. Jadi belilah Gugun untuk TB2. Karena sama Lembaga Alkitab Indonesia akan di-hold 4-5 tahun supaya tidak keluar dalam produk elektroniknya, tapi dalam bentuk buku. Jadi tolong dibeli TB2. Ayat pertama dan ayat kedua mari kita akan baca dari 2 Korintus 4. Jemaat bersama dengan saya 2-3. Oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Lompat next lagi ayat 7, 8, 9. Lebih keras 2, 3. Namun harta ini kami miliki dalam bencana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Next lagi. Rupanya menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang unggul, harusnya menjadi tujuan dari setiap orang Kristen, orang percaya, saudara dan saya, agar, ya maksudnya itu supaya perjalanan iman kita ini selesai tuntas sampai nanti titik akhir dari perjalanan umur hidup kita. Yang kita tahu bahwa hidup melayani Tuhan, lebih lagi mengiring Tuhan, itu bukan hal yang mudah dan gampang. Akan ada banyak aral melintang, akan ada banyak persoalan, masalah, tantangan. Orang Kristen pada mula-mula termasuk Rasul Paulus penganiayaan demi penganiayaan. Tapi Paulus membuktikan perjalanan imannya bukan separuh, bukan 3/4, apalagi 1/4, tapi tuntas dia selesai. Karena di 2 Timotius 4 dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dengan keyakinan yang besar Paulus katakan, sekarang telah tersedia crown, mahkota kehidupan atas kehidupanku.
Dan saya berharap hal yang sama terjadi dalam kehidupan perjalanan iman kita. Supaya yang dikhawatirkan oleh Paulus dalam kitab Galatia tidak terjadi. Ada banyak orang yang memulai dengan roh, tapi mengakhirinya dengan daging. Saya berharap perjalanan iman kita sampai selesai tuntas, tas. Itu dibutuhkan Anda harus berkomitmen membangun kehidupan yang tangguh dalam hidup kekristenan kita. Next lagi, Paulus dan rekan-rekannya adalah pribadi yang tangguh. Terbukti ayat 8 tadi dikatakan dalam kesimpulan bahasa yang cekak dari perjalanan yang panjang yang penuh dengan liku-liku yang banyak ngalami berbagai macam kesukaran dan penderitaan. Ya tulis dalam bahasa begini. Dalam segala hal kami ditindas. Pribadi yang tangguh dia ngomong begini. Namun kami tidak hancur terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Tahu habis akal? Dunia kalau habis akal sebentar lagi putus asa. Dunia kalau habis akal, itu kalau di depannya ada minuman, itu ada bisikan setan. Minumlah baygon sayang. Gitu. Karena habis akal. Ya, dunia itu kalau sudah habis akal, ya sudah selangkah lagi putus asa. Tapi Paulus ini hebat. Habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Bicara penganiayaan adalah warna perjalanan. Syarat penuh dengan itu. Hidup orang-orang percaya. Rasul-rasul. Ya, kalau kita baca mulai dari Stefanus dirajam mati dengan batu. Dan tidak ada satupun rasul yang tidak mati menjadi martir. Penganiayaan adalah bagian perjalanan iman mereka. Tapi mereka punya keyakinan tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ini kalau dunia pewayangan ini oka bawis. Do you know oka bawis? Otot kawat balung besi. Tapi ini Paulus ini bukan bicara fisiknya, enggak. Tapi dia bicara manusia yang ada di dalamnya. Manusia rohnya, kehidupan, kekristenan yang ada di dalamnya. Mengalami seperti itu, dia simpulkan dalam bahasa ditindas tidak hancur terjepit, habis akal tidak putus asa, dianiaya tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan tidak binasa. Kalau mau tahu dengan detail apa yang dialami Rasul Paulus, itu bisa dibaca lebih jelentre, ya, lebih banyak. Dalam 2 Korintus 11, ayat 23 sampai 28. Ya. Nanti di rumah dibaca, yang mau baca katakan amin. Ya benar, metelu. Coba kalau semua amin, saya ragu-ragu. So, biasanya di mana-mana itu nanti tolong dibaca di rumah ya, amin. Aku roh ning omah ndak ono sing maca gitu. Jadi kalau tadi 3 ngomong amin, itu setuju saya. Mungkin 3 orang itu yang akan membaca. Tapi saya akan ceritakan dengan gaya bertutur yang dialami oleh Rasul Paulus itu jeri lelah, kata Paulus, wis enggak iso dihitung, berjeri lelah. Didera di luar batas. Yesus didera 1 kali, disesa 1 kali. Paulus itu didera 3 kali. Disesa itu 5 kali. Lalu 3 kali mengalami karam kapal, dilempari batu 1 kali. Itu bisa dibaca di Kisah Para Rasul 16, di Listra dan di Derbe, di rumah Timotius ia pernah dirajam dengan batu. Dan biasanya kalau kita mengerti ya tentang rajam batu, PL, itu tidak akan pernah berhenti sebelum orangnya itu mati. Jadi kemungkinan besar para penafsir katakan Paulus mati, cuman pada waktu anak buahnya mengangkat untuk menguburkan rohnya, dikembalikan Paulus hidup lagi. Pernah dirajam, mati dengan batu. Sehari semalam terkatung-katung di tengah lautan. Dalam perjalanan seringkali diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya pihak orang Yahudi, luar Yahudi. Bahaya di padang gurun, bahaya di kota, bahaya dari saudara-saudara palsu, bahaya di tengah lautan. Berjeri lelah dan bekerja berat katanya. Kerap kali tidak tidur, lapar dan dahaga, kerap kali puasa, mungkin terpaksa. Kedinginan tanpa pakaian. Ya kata kedinginan tanpa pakaian karena mereka melewati 4 musim. Bukan seperti kita. Kalau kita ini tambah blodengan, tidak kayak kambing. Karena puana sirap. Ini tanpa pakaian ini kalau musim dingin harus itu wajib. Orang-orang yang memasuki 4 musim itu. Lalu kemudian yang terakhir ngomong, belum lagi aku mau ngomong. Menyebutkan banyak hal lain lagi urusanku. Sehari-hari yaitu memelihara, menggembalakan semua jemaat-jemaat.
Yang awal-awal saya cuma belajar empati dan memahami. Yang terakhir saya bisa memahami, saya juga gembala, menggembalakan, ngurusi persoalan jemaat sehari-hari. Dan puji Tuhan, tahun ini memasuki tahun yang ke-31, Tuhan percayakan saya menggembalakan sidang jemaat. Jadi saya tahu arti Paulus ngomong, belum lagi ngurusi jemaat sehari-hari. Karena jadi gembala itu angel-angel gampang. Gembala itu mesti kayak tentara, siap, salah gitu. Mesti pasang badan ada di depan. Karena dulu saya jadi gembala umur 25, baru menikah 2 bulan. Lalu cukup banyak opa-opa, oma-oma, om-om. Yang terus terang ngomong sama saya. Yang diam-diam ya sudah, tiba-tiba nyengkre ya. Yang terus terang ngomong nip, ya nip itu bahasa dulu yang nyebut orang muda. Ya, aku minta maaf ya, aku mesti pindah gereja. Gitu. Apa om? Salah saya apa? Enggak ada yang salah. Cuman kamu sama Ana, istri saya namanya Ana. Baru menikah 2 bulan. Ya anak belum punya, menikah belum berpengalaman. Om ini cucu wis 3. Jadi apa aku sing tua ini digembala arek enom kok ngene ini. Jadi dia mengundurkan diri. Tapi orang-orang muda beberapa masuk ke gereja saya. Yang terus terang yang ngomong pamitan, boleh nggak berjemaat di sini? Saya tanya, apa pindah gereja? Sebab gembalaku ketuaan. Gitu. Kan susah. Sing kene kenomen, sing kono ketuaan. Apa? Iya, gembalaku disuruh pengumuman khotbah maneh. Padahal khotbah wis dawa-dawa maneh sudah mari-mari. Jadi tuwek salah, nom salah. Dulu saya jadi gembala umur 25 dan saya berhenti bekerja. Lalu saya mesti meneruskan kuliah sekolah teologi ya untuk memperlengkapi saya jadi gembala. Jadi kalau pagi sampai siang sekolah, kalau malam pelayanan, ya lalu kemudian belum ngurus istri anak. Tengah malam sampai dini hari saya mengerjakan tugas. Jadi karena itulah kemudian itu tadi kata Paulus berjerih payah, berjerih lelah. Kerap kali tidak tidur saya merasakan. Dan dulu menikah badan saya 69, menikah 96. Bayangkan, kuali. 6996. Jadi jangan dipikir orang gemuk itu senang. Belum tentu orang gemuk itu stres. Minta maaf, bukan berarti yang gemuk-gemuk stres. Enggak, saya enggak ngomong gitu. Karena biasanya kalau orang dalam tekanan itu mangan. Jadi kalau saya ketemu lalu kok gunung, kok tambah lemu berarti stres kok gunung. Ya dari 69 jadi 96 sama. Ya waktu beratnya gemuk itu 96 orang. Macam-macam, pendeta aku gak tahu poso, lewamune era makan. Di gereja saya ada ya staff itu kurus dari dulu sampai sekarang kurus. Celananya 27 sampai sekarang tetap 27, bayangkan. Kurus banget. Itu sering kali digoda sama taji-taji. Ayo nanti malam ke dokter. Lah aku gak loro pe. Benawan dikirimi panganan yang kantor gak tahu lemu-lemu. Be di dalamnya bukan cacing nogo wetenge. Jadi susah jadi gembala itu, gemuk salah, kurus salah. Khotbah panjang ya salah gitu. Itu biasa itu banyak kerasa nih. Delok ijam ya saudara. Dipikir pendeta itu garo lek kate mandek terus. Tapi jamnya dideloki ya saudara. Apalagi kalau ibadah pagi hari delok ijam ya saudara. Waduh pendeta itu kalau pegang mic enggak pernah khotbah pendek. Lali mandek khotbah cek dawane gitu. Satu kali saya khotbah pendek sekali saya khotbah. Saya pikir jemaat seneng, enggak juga. Pulang-pulang jemaat ya rasan-rasan. Pendeta kita khotbahi kecendaan. Persembahanku kadung kegeden. Jadi tolong nanti persembahannya sesuaikan dengan khotbah saya. Tapi maksud saya, ya gampang. Paulus itu ngalami berbagai macam hal. Tapi dari awal ia dipanggil. Ia running melayani pekerjaan Tuhan. Sampai akhir ia menyelesaikan semua pertandingan iman dengan sangat baik. Kenapa? Karena Paulus termasuk adalah pribadi yang tangguh. Karena malam ini saya rindu, saya ingin saudara dan saya menjadi pribadi yang tangguh, orang Kristen yang tangguh, pelayan Tuhan yang tangguh. Karena saya pendeta juga, jadilah pendeta yang tangguh. Supaya pelayanan kita adalah pelayanan yang berakhir dengan sangat baik pada ujung perjalanan pelayanan setiap kita. Next lagi. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang tangguh itu? Dari bacaan kita, sedikitnya ada 3 hal yang kita bisa intisarikan sebagai kebenaran yang Paulus telah teladankan kepada kita. Dia adalah pribadi yang tangguh. Yang pertama begini, cara
menjadi pribadi yang tangguh? Kata Paulus, ia adalah pribadi dan teman-temannya berkomitmen, berketetapan dalam dirinya, dalam hatinya. Adalah pribadi yang tidak mudah atau tidak pernah tawar hati. Yang kuning besar baca dengan saya, 2, 3. Tidak mudah atau pernah tawar hati. Lebih keras lagi jemaat, 2, 3. Ini komitmen Paulus, ini ketetapannya. Mari kita buktikan, next lagi ayat ini. Oleh rahmat Allah, jadi karena anugerah Tuhan, karena kemurahannya kami telah menerima pelayanan ini. Sadar betul, dia jadi rasul, dia jadi pelayan. Itu anugerah, itu panggilan. Dan dia terima itu pelayanan panggilan. Lalu ini komitmen. Karena itu, karena apa? Ya karena dia dipanggil menjadi pelayan. Karena ia dapat rahmat anugerah menjadi pelayanan yang ia terima. Karena itu, ini kata Paulus, kami tidak tawar hati. Mari kita menjadi anak Tuhan orang Kristen yang tidak mudah. Jangan gampang-gampang tawar hati. Next lagi. Pribadi yang tangguh adalah seorang yang sudah mendelete harusnya. Nggak ada lagi kosakata dalam hatinya. Kalau diperiksa, ya nggak ada lagi kamus yang namanya tawar hati dalam hidupnya. Apalagi kalau sudah jadi pelayan Tuhan. Apalagi kalau sudah jadi pendeta. Pendeta itu nggak boleh gampang-gampang dan mudah tawar hati. Pribadi yang tangguh adalah seorang yang sudah mendelete kata tawar hati. Karena di atas tawar hati adalah kecewa. Di atas kecewa adalah, bukan, di atas kecewa kuciwa. Gitu. Anda jangan gampang kuciwa. Sakit hati apalagi. Yang terakhir, pahit hatinya. Hamba Tuhan itu gak boleh begitu. Hamba Tuhan itu mesti nothing tulus. Hamba Tuhan itu, kalau saya suka kumpulkan rekan-rekan pelayan di gereja saya, melayani Tuhan itu kupingnya mesti kandel. Raine sing tipis gitu. Ojo dibalik jadi pelayan Tuhan, kupingnya tipis, raine kandel. Waduh. Gawat ini. Wablek, haroisin, tersinggungan, didik-didik ngamuk karena kupingnya tipis. Enggak. Jadi pelayan hamba Tuhan itu mesti telinga tebal. Gitu. Dikatai, dirasani, disalah mengerti. Sudah makanannya menjadi hamba Tuhan. Jangan mudah tawar hati. Jadi anak Tuhan juga orang Kristen yang mudah tawar hati. Kecewa, sakit hati, pahit hati. Apalagi kalau sudah terjun dalam pelayanan. Hal-hal begini, itu akan menjadi bagian daripada ujian hati kita. Saya selalu ngomong begini. Jadi orang Kristen itu, kalau sudah melayani itu jalannya 2. Apakah dia tambah dewasa rohani, tambah matang, tambah hebat. Atau dia mencetat pergi kemana, saya nggak tahu. Karena lewat pelayanan kemudian ia pahit hati, sakit hati, kecewa. Ya, karena keputusan yang dianggap, ya apa? Biasanya dapat jadwal akeh, saiki belas ya di jadwal. Gitu. Itu di gereja saya, di sini nggak ada. Dan mulai muring-muring, ngamuk-ngamuk. Gitu. Ya apa iki karepe? Ya. Keputusannya tidak bijaksana belas gitu. Lapor ke atasnya, gembala dilapori. Saya ngomong, bro, bijaksana itu ada di gereja sana. Di gereja sini, bijak sini. Gitu. Jadi terima ini keputusan ini, bijak sini, di sini, bijak sini. Apalah artinya kau merendahkan diri sedikit? Apalah artinya kau submission sedikit? Apalah artinya pelayanan kan tidak harus tampil? Ya ada kalanya kita mesti begitu. Jadi anak Tuhan itu jangan gampang tawar hati. Apalagi kecewa, apalagi sakit hati. Saya teringat nasihat hamba Tuhan besar namanya Billy Graham. Sejak masa muda ia dipanggil konsisten, konstan, tambah hebat, semakin tua, tambah diberkati oleh Tuhan. Kata dia, to receive Jesus it costs you nothing. Iya kan? Terima Tuhan Yesus, Anda tidak perlu bayar apa-apa. Itu kasih karunia, itu cuma-cuma. Itu anugerah karena kau percaya pada dia Tuhan yang turun menjadi manusia, mati, digantung di atas salib, dikuburkan dan bangkit. Ketika kita percaya berita Injil itu, kamu terima Yesus, gak usah bayar. Tapi kata Billy Graham, but to follow Jesus, it costs you anything. Iya, ikut Tuhan Yesus, ikut aja. Ya, kayak pujian itu, mengiring Yesus, keputusanku. Itu perlu bayar sesuatu. Iya kan? Yang gereja yang mesti perlu bayar duit untuk beli bensin. Yang tidak punya kendaraan bayar Grab, bayar Gojek, bayar. Gitu.
baju mesti ganti-ganti juga. Ya bayangkan 56 minggu enggak yang gereja, baju ini pancet. Dirasani tajik-tajik sebenarnya lain. Itu tajikku bajunya pancet. Tidak dia kelambi. Belum lagi kalau ada acara-acara ini WL singer, macam-macam di gereja saya ini. Hari Kartini, hari ini pelayanan dress code kita pakai pakaian daerah. Duit mana? Mesti bayar sesuatu gitu. Sebentar lagi masuk 17 Agustus, nanti pujian penyembahan kita pakai pakaian perjuangan gitu. Duit mana? Ya it cost you anything gitu. Apalagi ke gereja setelah dengar khotbah persembahan, Anda mesti bayar. Nanti bayar, jangan ada yang enggak bayar, saudara, mesti bayar. Karena ikut Tuhan Yesus bayar sesuatu, bayar. Iya kan? But those of Jesus, kata Billy Graham, it costs you everything. Anda yang melayani Tuhan, mesti siap bayar segalanya. Korban perasaan, direndahkan. Ya, aku kok keset, ya masih koyok kan, tidak keset, enggak apa-apa. Masih koyok, koyok keset gitu, enggak apa-apa. Ya, melayani Tuhan mesti bayar segalanya. Jadi saya berharap siap-siaplah jadi orang Kristen yang konstan, yang tangguh, yang konsisten. Mereka pada zaman awal-awal dianiaya loh. Kita enggak. Ya cuman aja di mana-mana sana sini sembahyang di rumah dilarang, dikurutuk. Tapi ada baiknya loh, karena yang kemarin di Gresik itu saya ditelepon teman. Karena di video yang muncul ada teman. Lalu Pak Ketua, ya puji Tuhan, kebetulan periode ini 23-27 saya diangkat teman-teman jadi ketua BPD GBI Jawa Timur. Itu teman kita itu, ada itu di video, tak dulu video. Iya, ya tak telepon, tak diangkat, tak telepon lagi baru diangkat. Minta maaf Pak Ketua, Pak Gem minta maaf saya baru keluar dari Polsek gitu. Ya ngurus ini. Ya apa itu ceritanya? Gini, bukan saya, bukan gereja kita. Itu gereja di depan rumah saya. Dipakai persekutuan keluarga, doa, ya atau komsel saya nggak tahu. Nah, itu dari gereja GPIB, bukan GBI, bukan kita. Oh, ya wis puji Tuhan. Lalu dia cerita ternyata sejak 2004 itu RT RW itu bikin keputusan. Ya. Jadi peraturan RT RW. Tidak boleh dilarang semua agama-agama minoritas itu ada di RT RW ini. Dan sejak 2004 mencetat semua teman-teman datang pergi. Cuman saya bertahan tinggal di situ dan merintis. Tapi ya memang tidak boleh ada di situ, saya sewa di luar daerah itu. Jadi tidak di Cermi itu tapi dia sewa, saya tidak tahu di dekatnya mengganti itu. Pokoknya ya tidak bisa di situ. Tapi dengan adanya ini luar biasa. Yang bikin peraturan RT RW jadi keder, jadi takut. Karena ini jadi viral, jadi peristiwa nasional. Dan oleh teman-teman yang lain yang cinta NKRI, cinta kebinekaan, mereka ditekan untuk mencabut peraturan RT RW. Dan teman-teman sudah dorong dia karena sudah ada tanah, ya izin segera diurus dan kayaknya ada kemudahan. Karena di situ diizinkan untuk berdiri gereja dan rupanya dibalik semua kesusahan itu ada kebaikan. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Iya. Jadi mari menjadi hamba Tuhan rekan-rekan itu ngalami begitu. Ya jaga hatimu, jangan pernah tawar hati atau mudah tawar hati. Katakan amin dulu. Ya, yang kedua, cara menjadi pribadi yang tangguh adalah memiliki integritas. Tirukan saya, memiliki integritas. Memiliki integritas, membangun integritas, berketetapan hidup saudara dan saya adalah pribadi yang berintegritas. Mari ayat 2 itu, kita membuktikan itulah Paulus. Dikatakan di sana, namun kami menolak. Jadi dari awal Paulus sudah reject, sudah tolak, sudah tidak mau untuk melakukan segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Jadi kalau tampilannya kayak malaikat, di luar tampilan dia juga malaikat. Gitu. Itu istilahnya begitu, menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Karena kata teman saya ini bicara karakter. Apa itu karakter? When nobody around you, there are really you. Ketika ada orang di seputarmu, sekiranya tidak ada siapa-siapa, itulah kita, engkau, aku yang sesungguhnya. Dan Paulus membuktikan kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Lalu ini kata Paulus, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Hari ini memalsukan firman Allah sedang diserang oleh orang-orang muda.
oleh mereka yang punya mimbar di TikTok, di YouTube. Lalu kemudian ketika pendeta khotbah dengan satu ayat, lalu kemudian kasih komen ada di situ, ini pendeta memalsukan firman Tuhan. Dia menyihir jemaatnya. Ayat itu enggak ngomong begitu. Lalu kemudian anak-anak muda itu berbicara untuk menyanggah. Hari ini katanya banyak pendeta memalsukan firman Tuhan. Paulus ngomong, saya tidak pernah memalsukan firman Tuhan. Karena hari ini apa yang kita khotbahkan di gereja temboknya ini, itu bisa tersiar di mana-mana. Gitu. Karena saudara saya sedikit keplecok lidah. Gitu. Ya kadang-kadang pendeta yang lain ngomong, ya kadang-kadang kita juga ngomong begitu di gereja kita. Cuma tidak sadar, tiba-tiba khotbah kita bisa kemana-mana. Gitu ya. Hari ini ya jemaat bukan bodoh-bodoh amat. Jadi kalau ada pendeta tetap menganggap jemaat bodoh, kamu yang lebih bodoh dari jemaat. Karena jemaat itu pintar-pintar, cerdas-cerdas gitu. Kelihatan dari wajahnya yang dengar khotbah, kan kelihatan. Saya tahu, sing cerdas apa, sing tidak cerdas apa, sing tell me apa gitu tahu. Tapi maksud saya, ya tidak sebodoh itu jemaat. Makanya itu kata Paulus, kami tidak pernah memalsukan firman Allah, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai. Yang terakhir ini hebat. Kata dinilai berarti ukuran, ujian saya. Kalau pakai kalimat yang lebih sarkasme, hakimi saya. Menurut hati nurani, semua orang di hadapan Allah. Berani sekali loh Paulus. Dalam hidupnya dia katakan, silakan hidup saya, perjalanan, pelayanan saya, keputusan saya. Semua yang saya ajarkan, nilai, kata Paulus. Menurut hati nurani, semua orang. Ini hebat, ini pendeta hebat. Dan Paulus berani karena next lagi. Pribadi yang tangguh adalah orang yang berintegritas tinggi. Integritas dapat diartikan jujur, satu kata dalam perbuatan. Ya itu aja kalau mau disederhanakan. Yang dikandung hati dan yang keluar dalam perkataan sama. Yang diomong dan yang dibuat itu adalah sama. Kalau dibahasakan Surabaya, jobo, jeru, podo. Gitu. Jangan jadi orang Kristen itu, sing diomong ambil sing jeru hati ini, siji. Gitu. Wis tak kei tok gak apa-apa. Ketika diambil, wih, doyan wong iki. Gitu. Nah, itu berarti ndak jeru ndak podo itu. Gak podo. Anda mesti sama gitu. Kalau nawari orang dan sungguh ngasih, ya sudah dikasih aja gitu. Tapi banyak orang gak gitu. Ya. Muji orang, ya. Gelem gak gitu. Paling juru hati, ojo tipek, sing genai gitu. Tapi tidak apa-apa, ambilan, juga omane gitu. Ketika orang juga akeh, wih, geragas. Gitu. Itu jopo juru gak bodoh. Ya orang masih sama, kata Paulus sama. Berintegritas, integritas itu ya luar dalam sama. Ya di atas, ya tidak, di atas tidak. Ya. Integritas itu mungkin, ya kalau mau dibikin ilustrasi kayak plastik transparan di atas mesin UHP. Ya, yang umur 30 tahun ke bawah bingung, opo UHP. Yang 30 tahun ke atas mungkin tahu, yang 40-50 tahun ke atas pasti OHP. OHP itu dulu sebelum ada LED, ada LCD. Sebelum ada LCD dulu ada OHP. Jadi ada mesin, dalamnya lampu ribuan watt, lalu ada reflektor itu. Lalu pujian penyembahan yang kita nyanyikan, ditaruh di plastik, ditulisi, ditaruh di situ dan ada di situ keluar di layar itu. Gereja saya waktu dari OHP ganti LCD, itu kayaknya filenya 100 cm, 1 meter gitu, wake filenya. Itu kalau pujian penyembahan ditulis di situ, kalau yang nulis bagus, keluarnya bagus. Gak bisa yang tulisannya cakaraya melek-elek, sele OHP, celing dari HP, gak bisa. Ya sama, pokoknya sama, ditulis sama. Pakai tinta biru ya biru, pakai tinta merah, hijau ya gitu. Pujian penyembahan yang sering kali dinyanyikan, dimasukkan, coplok mana, nyalikan lagi, berat ya berat. Gitu. Air kadang-kadang potol, ndak lagi, air mangap gini, ya itu sudah apa adanya itu HP. Itu kayak itu orang yang berintegritas gitu. Apalagi kalau petugas OHP-nya irungnya gatel, nemu sesuatu, ditelek no kono. Ya upile ketok ning ngono. Itu transparan itu begitu. Ya, integritas itu Paulus ngomong begitu. Saya berharap kita menjadi pribadi yang berintegritas. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang kata teman saya, hari ini dia pendeta, tapi dulu dia merintis pelayanan dalam satu gereja. Dan kalau saya ngomong, ya kogun tahu.
Itu kadang-kadang ya deket dengan tantenya, gitu, deket duduk kadang-kadang pendeta khotbah berapi-api. Tante yang jawili teman saya yang pengerja, goro, om iku goro, sing diomong goro. Gitu. Gawat enggak, bocok iku om, bocok. Ketika pendeta khotbah, enggak 1-2 kali kata teman saya. Kalau omnya khotbah, lalu tantenya itu dalam kejengkelan dan kemangkelan jawili teman saya, goro, om ojo dirungokno goro. Bayangkan. Makanya saya sering kali ngomong sama jemaat saya, cedek istri saya, saya khotbah, istri saya ngomong apa. Supaya tahu. Ya, kalau mau tahu saya deket ono pembantu saya atau satpam saya, di rumah saya seperti apa. Karena itu pribadi yang berintegritas harus begitu. Harus sama. Ada banyak orang itu di gereja kayak malaikat. Ya. Di rumah suaminya ngomong ampun. Apa gak melok kaji yang gereja. Gak wis Pak Gideon. Gitu. Jarno DE. Gitu. Ini jemaat yang saya dialog. Apa gak wis. Jarno dia aja. Gitu. Lalu satu kali dalam kondisi enak hati. Percuma yang gereja kok bujuku. Ya. Rajin kan, jemaatmu rajin banget. Iya rajin kok, luar biasa. Iya, pagi-pagi sembahyang, ono abane. Metu sembahyang sampai menutup mata radio rusak Pak Gideon. Saya berharap kita jadi orang Kristen jangan begitu, mesti berubah. Jadi seperti Kristus. Ya. Kalau dulu subuh pendek, sekarang sumbuhnya mesti panjang. Ya, jangan sampai dulu jadi orang Kristen belum kenal Tuhan, sumbuhnya pendek. Saya jadi orang Kristen tambah beledosan. Ngamuk. Gawat itu. Jadi orang Kristen mesti berintegritas. Amin. Iya. Jangan sampai nanti kita ini jadi orang Kristen. Lalu juga kita. Apa Cik, kapan hari kok tutup tokomu? Kapan aku gak tutup? Kapan hari aku kulaan tutup? Oh iya Minggu Bu. Minggu tutup. Sejak kapan awakmu Minggu tutup? Eleng kuket biar Minggu ya buka terus. Lah aku jadi Kristen yang gereja. Oh iya ta, sejak kapan? 2 tahun sing lalu. Wis percuma. Minggu ojo tutup, ojo yang gereja. Ya, sebab minggu paling rame langgananmu teko kabeh. Lagian lha apa awakmu nyang gereja? Iku betulan Mang. Konggurenmu gawe salah, mbok bisu-bisui, pancen mbok bisu-bisui. Itu orang Kristen di Meksiko bukan dek sesuai gini. Enggak. Berintegritas, jadi orang Kristen mesti berintegritas. Mesti berubah dalam hidup kita, mesti sama. Ya apa yang kita wujudkan dalam bentuk pelayanan di gereja, di rumah, di mana-mana, mesti sama. Dan saya yakin percaya itu adalah Anda, itu adalah saya yang ada tempat ini. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang terakhir apa yang Paulus katakan dan komitmenkan menjadi pribadi yang tangguh adalah dia bersandar pada kekuatan Tuhan. Tirukan saya, bersandar pada kekuatan Tuhan. 2-3, bersandar pada kekuatan Tuhan. Paulus tidak merasa dia adalah orang yang berintegritas, berkomitmen membangun kekuatannya, kemanusiaannya, termasuk kita diwarisi hari ini. Hampir separuh perjanjian baru itu tulisan Rasul Paulus. Dia adalah seorang yang cerdik, cendekia. 2,5 tahun dia mengajar di kampus Tiranus dengan guru besar Gamaliel dan ngajar. Dan luar biasa Paulus. Hampir semua gereja itu adalah dirintis oleh dia. Galatia, Efesus, Korintus, Kolose, siapa lagi? Tesalonika. Ya, semua gereja-gereja itu rintisan Rasul Paulus. Dan orang-orang gembala ditempatkan di situ. Hebat. Menurut saya Rasul tiada tanding, tiada banding. Kalau dia pinter itu profesor doktor. Cukup. Tapi banyak orang profesor doktor masih kurang tambahan kabulator bocor. Gitu. Tapi Paulus itu luar biasa. Sekalipun dia seperti itu. Lalu ini yang dia katakan pada ayat 7. Namun, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Kalau Anda mengerti struktur bahasa Indonesia, titik ada di situ. Ya selesai, cukup memang. Kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah. Lengkap itu sudah kalimat. Tapi bagi Paulus ini penting, makanya dikasih koma dan ditandaskan dengan kalimat. Kalau bahasa Indonesia ini sebenarnya kalimat nggak perlu. Tapi Paulus perlu menyampaikan ini supaya jelas. Ini penting, bukan berasal dari Allah. Ya, berasal dari Allah, tapi bukan dari diri kami. Soalnya tanpa kalimat ini sudah tahu, ya sudah itu dari Allah.
Tapi ketika ditambahi bukan dari diri kami, Paulus mau menggarisbawahi, tenanan ini, bahwa dia seperti itu. Bukan karena keunggulan, bukan karena kekuatan, bukan karena kepandian, bukan karena kehebatan dia, bukan karena semuanya dia. Tapi dia merasa dia seperti itu karena kekuatannya, anugerahnya melimpah dari Allah. Bukan dari diri kami. Gak ada satupun Paulus merasa dia hebat. Dia umpamakan hidupnya lagi. Next, pribadi yang tangguh itu sadar bahwa hidupnya itu fragile, mudah pecah. Seperti tanah liat, barang pecah belah. Kata Paulus, kayak bencana tanah liat. Sehingga sepanjang hidup, pribadi yang tangguh harus bersandar pada kekuatan Tuhan. Karena manusia itu, ya sediluk aja, gitu, itu bahasa saya. Tapi diluk lain lagi, waduh, hancur hidupnya. Ya mungkin Paulus belajar dari Elia, nabi hebat, nabi besar. Dengan tangannya sendiri 850 nabi disembelih. Dihancurkan nabi-nabi Baal. Dan gagah perkasa itu Elia. Tapi di satu sisi yang lain, Isabel, istri Raja Ahab, permaisuri yang berkuasa, pemilik daripada nabi-nabi Baal itu. Mendengar semua nabinya dibunuh oleh Elia. Lalu dia ngancam ini perempuan. Kalau besok engkau Elia, nyawamu tidak seperti nyawa salah satu nabi. Jangan panggil aku Isabel. Jadi nantang ini orang wedok ini. Dan Elia jadi takut. Ya. Mungkin jangan panggil aku Isabel, itu cocok pakai gaya orang Betawi. Isabel gitu. Karena menyebalkan ini. Membuat orang Israel itu berbalik arah, tidak menyembah Yahweh. Allah Abraham, Ishak dan Yakub menyembah Baal karena Isabel. Tapi karena ancaman Isabel, dia tahu. Elia yang hebat, yang nabi-nabi ditantang, dibunuh dengan tangannya. Adalah Elia yang sama, kata Alkitab lalu. Larilah Elia sehari semalam ia berjalan. Jadi sehari semalam itu kalau ya tiap jam itu 5 kilo, berarti antara 50 sampai 60 kilo. Dia lari menjauhi Isabel, sampai kecapean, tinggal di gua. Dan karena dia orang rohani, tidak mau bunuh diri. Dia ngomong, Tuhan cukup nyawaku, mati ai. Itulah orang Surabaya, nak mate ai Tuhan, mate. Ndak gunane urip, mate. Dan rupanya itu pelajaran berharga bagi Paulus. Makanya Paulus merasa bukan dari diri kami. Semuanya berasal dari Allah. Hari ini kalau kita dipakai lebih lagi, kalau kita dipercaya lebih lagi. Kalau kita diangkat lebih tinggi lagi. Kalau kapasitas pelayanan kita dibuat lebih luas dan berdampak. Mari kita berkata, bukan saya, bukan berasal dari diri saya, tapi semuanya berasal dari Tuhan. Kekuatan yang melimpah-limpah. Hari ini kalau anak-anakmu jadi orang, loh, kita itu uang, tahu Pak? Maksudnya hebat gitu, anak mantumu. Mari kau merasa bukan kami, tapi Tuhan dalam anugerahnya. Karena cukup banyak orang tua sudah disiplin, sudah ketat, sudah jaga anak-anaknya. Toh sing luput yono ae, ya, dari papat luput situ, gitu. Masih mending aku Pak. Dari papat aku luput telu, lo bayangkan. Gawat itu. Jadi kalau hari ini semuanya berjalan dengan baik, bisnismu masih baik, semua oke. Mari kita berkata, bukan dari saya, semuanya berasal dari Allah. Next lagi, kekuatan Tuhan adalah penopang bagi yang ingin memiliki ketangguhan dalam hidupnya. Saya undang rekan-rekan yang melayani musik pujian, bisa bantu saya naikkan pujian. Ada 3 hal yang diajarkan Rasul Paulus kepada kita menjadi pribadi yang tangguh. Yang pertama tidak mudah, jangan pernah tawar hati, jaga hatimu, jaga. Yang kedua, miliki integritas dalam hidup kita. Dan yang terakhir, mari kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Perlahan, jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Tadi saya lihat jemaat ada banyak yang foto-foto. Enggak usah foto, nanti di Ibu Siani minta khotbah saya, boleh. PPT saya diambil, boleh. Tapi kalau Bapak Ibu adalah pengkhotbah dan di tempat lain dikhotbahkan, dan untuk persembahan ojo lali ikut khotbahku. Persepuluhan kiriman yang gak apa-apa, setiap kali saya khotbah diminta di multimedia, silakan diambil khotbah saya. Haleluya.